Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bukan termasuk syarat seorang wali yaitu harus punya kesaktian. Tidak. Tidak harus. Karena kesaktian memang tidak pernah Allah katakan sebagai bukti kewalian, tidak ada. Ya. Allah terkadang berikan tatkala seorang membutuhkan tersebut. Dan tidak mesti orang itu kalau wali harus sakti. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, wali-wali Allah tidak memiliki ciri-ciri yang khusus pada perkara-perkara yang mubah. Jadi wali-wali Allah cirinya ketakwaan, bukan pada jenis pakaian. Jadi wali Allah harus pakai sorban hijau misalnya, ini wali Allah. Kalau sorbannya apa? Hijau. Wali Allah harus pakai pakaian suf misalnya. Wali Allah harus jalan pakai tongkat, ya. Enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Saya pernah ketemu ada orang di Masjid Nabawi pakai tongkat. Masih muda, kalau udah tua sih enggak jadi masalah. Masih muda pakai tongkat. Kemudian tasbihnya, kemudian sorbannya. Saya bilang, ya akhi ente masih muda, kenapa pakai tongkat? Seorang wali tidak boleh menyombongkan dirinya dengan mengaku-ngakui adalah wali. Tidak boleh. Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian ya menyatakan diri kalian suci. Dialah Allah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada ya kita dapati para ulama yang mereka karya mereka begitu banyak ngaku-ngaku saya adalah wali, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Ya, kenapa? Karena mereka jauh daripada namanya riya, jauh dari namanya merasa diri hebat. Kita tidak dapati Abu Bakar mengatakan saya wali Allah, Umar mengatakan saya wali Allah. Mereka tidak pernah mengatakan demikian. Justru mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar yang takut termasuk orang-orang munafik? Itu hakikat wali Allah, takut kepada Allah, bukan pede merasa dirinya sebagai apa? Sebagai wali Allah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya bukan termasuk syarat wali Allah harus punya karomah. Saya katakan. Karomah dalam tanda petik, saya sering ulang-ulang ini, karomah dalam arti kesaktian. Sebenarnya wali-wali punya karomah. Namun karomah itu bukan cuma kesaktian, karomah itu banyak. Saya bilang di antara karomah yang paling mulia yang Allah perintahkan adalah istiqomah. Itu karomah yang luar biasa yang menunjukkan seorang itu wali. Allah mengatakan fastaqim kama umirt. Yang Allah perintahkan kita adalah untuk kita istiqomah. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Wa man taba ma'ak. Demikian juga orang-orang yang mengikuti engkau, yang bertobat bersamamu. Istiqomahlah kalian. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah fastaqimu ilaihi. Istiqomahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang ini, zaman yang orang-orang pada rusak, ada seorang pemuda yang tampan, Masya Allah, disukai oleh para wanita, kemudian dia tundukkan pandangan, dia sholat 5 waktu di masjid, ini karomah luar biasa. Ini karomah, tidak pernah bolong dalam sholat jamaahnya, ini karomah yang Allah cari. Inilah karomah-karomah yang Allah mengatakan, barang siapa yang sholat, maka masuk surga. Barang siapa yang sholat, maka dia mendapatkan surga yang tinggi. Barang siapa yang sholat, maka dia akan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah semua mengkaitkan surga dengan amal soleh, apakah dengan sholat, apakah dengan puasa, apakah dengan menundukkan pandangan, apakah dengan menjauhi zina. Inilah karomah-karomah yang dituntut oleh kita, oleh Allah untuk kita mencarinya. Allah tidak pernah mengkaitkan surga dengan kesaktian. Tidak ada dalilnya Allah mengatakan barang siapa yang bisa terbang masuk surga, enggak ada. Barang siapa yang bisa kebal senjata masuk surga, enggak ada. Kalau memang ada dalilnya barang siapa yang bisa terbang masuk surga, maka Superman surganya paling tinggi. Enggak ada dalilnya. Superman dapat Firdaus A'la. Tidak ada dalilnya. Oleh karena memang Allah tidak pernah perintahkan kita untuk sakti, enggak ada. Karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya katakan karomah itu banyak, bukan terbatas pada kesaktian. Maka orang kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat salat 5 waktu di masjid terus, maka ini karomah yang mulia. Ada orang diberikan karomah dalam bentuk ilmu. Oleh karena sampai-sampai sebagian orang menyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau meninggal dalam kondisi masih sangat muda tapi ilmunya luar biasa. Artinya kalau orang lain yang belajar tidak cukup ilmu yang waktu yang begitu panjang untuk bisa meraih ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga orang kalau ketemu Ibnu Taimiyah disangka ilmu Taimiyah kalau sudah bicara tafsir, seakan-akan dia itu tidak pernah belajar ilmu lain kecuali ilmu tafsir. Tapi kalau sudah lihat dia berbicara masalah bahasa, seakan-akan dia waktunya habis untuk belajar bahasa. Bahkan Sibawayh saja dia protes. Sibawayh salah dalam 80 tempat. Sibawayh dia protes sama Ibnu Taimiyah. Sampai terjadi gesekan sama Abu Hayyan Al-Andalusi. Gara-gara
Sibawi yang sangat diagungkan oleh Abu Hayyan diprotes oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kalau dia sudah berbicara hadis, seakan-akan dia tidak pernah belajar ilmu lain kecuali ilmu hadis. Kenapa? Ilmunya sangat luar biasa. Sampai sekarang, terakhir saya tatkala menulis risalah ilmiah, waktu tulisan saya S2 tentang Ajwibatu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jawaban Ibnu Taimiyah tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para penolak sifat, itu sudah risalah yang ke-170. Artinya antum tahu satu risalah seperti risalah saya 700 halaman. Ini tentang satu bagian dari ilmu Ibnu Taimiyah. Apalagi 170 risalah. Tentang fikihnya, tentang qaidul fikihiyanya, tentang usul fikihnya, tentang akidahnya, tentang ininya, tentang sampai 170 risalah. Siapa yang tidak ada ulama yang wallahu alam saya tidak tahu ada ulama lain seperti ini. Kalau orang belajar tentang Ibnu Hajar paling tentang mungkin usul fikihnya, tentang fikihnya tidak sampai 170 risalah. Kenapa? Karena setiap ilmunya Ibnu Taimiyah menakjubkan. Sampai-sampai sebagian ulama, sebagian masyayikh mengatakan ilmunya Ibnu Taimiyah ini karomah. Karomah di luar dari kebiasaan. Di luar dari apa? Kebiasaan. Jadi karomah itu artinya apa? Di luar daripada kebiasaan. Maksud saya, karomah itu banyak. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang ini menundukkan pandangan, nggak pernah lihat yang haram-haram, ini karomah. Karomah ini. Kok bisa dia menundukkan pandangan di zaman seperti ini? Ini karomah. Wali ya, wali asli. Wali. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bukan termasuk syarat seorang wali yaitu harus punya kesaktian, tidak. Tidak harus. Karena kesaktian memang tidak pernah Allah katakan sebagai bukti kewalian, tidak ada. Ya. Allah terkadang berikan tatkala seorang membutuhkan tersebut. Dan tidak mesti orang itu kalau wali harus sakti. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, wali-wali Allah tidak memiliki ciri-ciri yang khusus pada perkara-perkara yang mubah. Jadi wali-wali Allah cirinya ketakwaan, bukan pada jenis pakaian. Jadi wali Allah harus pakai sorban hijau misalnya, ini wali Allah. Kalau sorbannya apa? Hijau. Wali Allah harus pakai pakaian suf misalnya. Wali Allah harus jalan pakai tongkat, ya. Enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Saya pernah ketemu ada orang di Masjid Nabawi pakai tongkat. Masih muda, kalau udah tua sih enggak jadi masalah. Masih muda pakai tongkat. Kemudian tasbihnya, kemudian sorbannya. Saya bilang, "Ya akhi, ente masih muda, kenapa pakai tongkat?" Nabi Musa pakai tongkat. Ya kita kan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dia punya dalil Nabi Musa apa dia mengatakan waliya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa punya tongkat ada banyak keperluan, ya, ada banyak keperluan. Ya. Kalau kamu juga ngembala kambing enggak apa-apa pakai tongkat. Cari makanan buat kambing, enggak, kamu jalan-jalan di hotel pakai tongkat masih muda. Kecuali kalau sakit kakinya ya. Karena dia meyakini itu ibadah, ini tanda-tanda wali. Dia bilang tanda-tanda wali tidak ada berkaitan dengan apa? Dengan suatu yang di luar ibadah. Tanda-tanda wali berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Maka bukan seorang wali tidak boleh misalnya tidak boleh gini, tidak boleh pakai pakaian ini. Ini tidak ada dalilnya semua ini. Enggak ada dalilnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana telah kita jelaskan tentang perkataan Imam Syafi'i dan juga dinyatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya keajaiban dan kesaktian ternyata bukan cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang saleh, bahkan bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli batil.